Beberapa tahun terakhir ini, saya menggunakan ponsel pintar Xiaomi untuk keseharian saya, termasuk untuk kegiatan memotret saat saya sedang tidak membawa kamera. Semua foto dan video dalam konten ini 99% diambil menggunakan ponsel Xiaomi Mi 11 Lite. So, selamat datang di Kuliah Street Journal with Xiaomi Mi 11 Lite. Dalam konteks memotret menggunakan ponsel, apakah spesifikasi teknis kamera pada ponsel berpengaruh pada gambar yang dihasilkan? Saya bisa jawab tentu saja berpengaruh. Namun di era sekarang, di mana hampir semua ponsel pintar bersaing memberikan fitur terbaik pada kamera mereka, maka pada akhirnya perbedaan spesifikasi menjadi tidak begitu terlihat. Hasil foto akan bergantung dengan kreativitas orang yang memotret. Memotret menggunakan ponsel, terutama untuk street fotografi atau fotografi jalanan, adalah sebuah pilihan. Beberapa street photographer lebih memilih menggunakan kamera konvensional untuk memotret street fotografi karena berbagai alasan, mulai dari image quality yang tentu saja akan sangat unggul daripada memotret menggunakan ponsel, sampai dengan user experience yang berbeda jika kita memotret menggunakan kamera konvensional. Feel yang didapat seperti berasa memotret yang sebenarnya dengan memutar ring aperture, memutar shutter speed, dan menekan tombol shutter, berbeda dengan ponsel yang sebagian besar orang memotret menggunakan ponsel dengan mode dalam tanda kutip auto. Hanya tinggal menyentuh layar ponsel yang menampilkan tombol shutter. So why people shoot on their smartphone? Ada quotes yang mengatakan bahwa the best camera is the one that's with you all the time. So ponsel adalah sebuah tools yang disadari atau tidak selalu bersama dengan kita di keseharian kita, dari mulai bangun tidur sampai kita kembali lagi tidur. Sehingga kamera apalagi yang lebih baik daripada kamera yang ada di ponsel kita. Kamera yang selalu kita bawa, kita pegang dengan ukuran kecil yang dapat kita bawa dengan mudah kemanapun kita pergi. Street photography adalah tentang merespon keadaan yang sedang terjadi maupun yang kita prediksi akan terjadi. Jadi street photography itu membutuhkan kecepatan untuk merespon keadaan tadi. Mengeluarkan ponsel dari saku lalu segera mengambil komposisi dan menekan tombol shutter mungkin tidak akan menghabiskan waktu lebih dari 5 detik. Hal itulah kemudian yang memberikan keuntungan bagi fotografer saat sedang melakukan street photography. Hal lain tentunya terkait dengan ukuran. Betapa ringkasnya ponsel dibandingkan dengan kamera. Ya, mungkin Anda akan menemukan sifat ringkas ini pada sebagian compact kamera point and shoot. Tapi mengingat betapa multifungsinya ponsel dalam kehidupan sehari-hari kita, maka itu menjadi keuntungan tersendiri bagi ponsel tersebut untuk digunakan memotret. Anda hanya perlu membawa ponsel untuk bisa memotret, menelpon, berselancar di internet, menggunakan sosial media, bermain game, dan lain-lain. Bayangkan, semua ada dalam satu alat. Keuntungan lainnya memotret dengan ponsel tentu saja masih banyak, termasuk betapa praktisnya untuk segera mengunggah hasil foto yang diambil ke sosial media. Meskipun sekarang kamera konvensional juga sudah dilengkapi dengan fitur Wi-Fi yang memudahkan pemindahan file ke ponsel, Anda akan tetap melalui fase tambahan sebelum mengunggah ke sosial media, yaitu fase pemindahan file dari kamera ke ponsel.
kekurangan ponsel dibandingkan dengan kamera konvensional untuk memotret street photography. Secara teknis mungkin lebih ke masalah image quality. Sangat wajar ada perbedaan saat membandingkan sensor kamera ponsel dengan sensor kamera konvensional. Tidak perlu membandingkannya dengan kamera full frame. Dengan kamera APS-C saja, secara ukuran sensor sudah sangat jauh berbeda. Tapi apa yang mau saya tekankan adalah tujuan kita memotret itu untuk apa? Jika hanya untuk diunggah ke sosial media seperti Instagram, TikTok, atau YouTube, maka perbedaan image quality menjadi tidak terlalu berasa. Ya, pasti ada perbedaan, tapi apakah akan terlihat di Instagram yang kita lihat di layar ponsel kita? Apakah akan ada orang yang mempermasalahkan secuil perbedaan image quality yang mungkin terlihat bagi sebagian orang di Instagram? Saya ragu. Pada akhirnya orang akan lebih melihat momen dalam foto tersebut dibandingkan dengan mengomentari perbedaan kualitas foto yang hanya secuil tadi. Video-video dan foto-foto yang ada di konten ini yang sekarang sedang Anda lihat ini, saya ambil dari sekitar tahun 2020 saat saya membeli ponsel Xiaomi Mi 11 Lite sampai sekitar mungkin awal-awal tahun 2023. Perlu saya sampaikan bahwa konten ini bukan konten berbayar dan saya juga tidak diminta oleh Xiaomi untuk membuat konten tentang Xiaomi Mi 11 Lite. Saya hanya ingin berbagi beberapa foto dan video yang sempat saya ambil ketika saya menggunakan ponsel Xiaomi Mi 11 Lite. Di konten ini, video-video dan foto-foto yang saya ambil semuanya berlokasi di Bandung. Untuk memotret di keadaan cahaya yang cukup atau di siang hari, ponsel ini benar-benar sangat cukup sangat mumpuni untuk mengambil foto maupun video dengan baik. Xiaomi juga menyematkan beberapa fitur yang memudahkan pengguna untuk membuat atau mengkreasikan video, dari mulai video pendek sampai mungkin membuat efek-efek seperti dalam film layar lebar. Pada akhirnya, meskipun di awal saya sampaikan bahwa gear itu berpengaruh, terutama teknologi-teknologi yang ada dalam gear dimaksud, tetap saja gear itu hanya sebuah alat, hanya sebuah tools. What matters is the man behind the gun, atau the man behind the tools, atau the man behind the gear. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kuliah Street Journal kali ini. Jika teman-teman menganggap konten ini bermanfaat atau menghibur, silahkan untuk subscribe. Saya Elsan, sampai jumpa di kuliah Street Journal selanjutnya.